ada fakta yang menarik hari ini bahwa salah satu komponen yang menyumbang angka pengangguran itu justru dari kalangan terdidik. Itu kalangan sarjana gitu. Ini sistemik. Dikatakan sistemik karena tidak bisa berdiri sendiri. Ya, misalkan kita menyalahkan kampus atau menyalahkan pemerintah atau menyalahkan misalkan personal dari sumber daya manusia atau dunia industri ya, itu juga tidak ini karena ini memang masalah sistemik, maka penyelesaian masalahnya pun harus sistemik gitu, tidak bisa hanya parsial. Nah, Indonesia Emas 2045 itu ini menjadi sesuatu yang ironi lah nanti, bukan emas tapi cemas gitu. Iya kan? Orang Indonesia akhirnya yang para pemuda Gen Z ini kemudian belajar atau bekerja contoh di Jepang. Dia menjadi petani di Jepang. Malah bertani di Jepang. Iya kan, bertani di Jepang. Ini kan fenomena. Kenapa di Indonesia itu tidak mau bertani, sementara tenaga orang dia mau bertani. Nah, kan salah satunya itu adalah bentuk penghargaan dalam konteks salary-nya itu. Ya, kalau masih menggunakan paradigma kapitalis, ya, oligarki, yang liberal, ini akan sangat sulit bisa dilakukan. Kita sebagai seorang Muslim didorong oleh faktor keimanan. Kita melihat bahwa faktor Islam itu, sistem Islam mampu memberikan solusi dalam konteks pengangguran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngahiji kumaha dararamang sadayana. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan pemirsa Royah TV senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, dalam keberkahan dan juga lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa Royah TV, hari ini Royah TV kembali menyapa pemirsa dengan acara spesial interview dengan tema angka pengangguran tinggi akibat kesalahan sistemik. Pemirsa, kalau kita melihat bahwa sejak bulan Februari lalu Badan Statistik Nasional mengeluarkan atau merilis bahwa angka pengangguran kita di Februari 2025 itu di angka sekitar 7,28 juta penganggur. Dan ini katanya menurun, ya, walaupun secara jumlah itu meningkat, tapi secara presentasi menurun. Hal ini kenapa? Karena memang ternyata menurunnya itu bukan karena sedikit penganggurannya atau menurun penganggurannya, tetapi karena angka serapannya itu yang menurun. Kenapa? Menurun tapi naik. Nah, karena ternyata ada tingkat PHK yang lumayan tinggi. Ah, ini ternyata pemirsa, persoalannya bukan persoalan karena 1-2 daerah, tapi ini adalah persoalan yang sifatnya sistemik. Oleh karena itu pemirsa, kita akan sama-sama bahas fenomena tentang pengangguran ini bersama dengan seorang ekonom, pengamat ekonomi syariah, seorang dosen yang beliau nanti akan mengupas kepada kita semua apa sih penyebab dari pengangguran di negeri kita Indonesia yang kita cintai ini. Oleh karena itu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di spesial interview Royah TV. Baik, pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngahiji, masih dalam acara spesial interview Royah TV, dan kita sedang membahas tentang meningkatnya angka pengangguran akibat persoalan sistemik bersama dengan Ustadz Dr. Julian Sigit. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hatur nuhun sudah bisa hadir di studio. Di tengah kesibukan ngajar sana sini. Iya. Termasuk ini meskipun perkuliahan sudah
sedang libur ya? survei ya. Oh, Cuman oke. kan kita ada Tridharma Oh, oke. penelitian dan Nah. penelitian itu. Aduh, berarti dosen mah nggak ada liburnya ya? Mahasiswa boleh libur, dosen mah nggak. Iya, seperti itulah. Seperti itu. Fenomena. Iya, oke. Baik, dan pemirsa, kalau pemirsa mengenal Ustadz Dr. Julian Sigit, beliau adalah murid dari Ustadz Dr. Arim Nasim yang kemarin bahas tentang KDM yang rame itu ya. Baik, Ustadz Julian, menarik tentang masalah pengangguran, Ustadz. Iya. Ya, dari pengamatan Ustadz sebagai seorang dosen dan juga pengamat ekonom, ini dari kacamata seorang ekonom, ini apa sih fakta-fakta yang terjadi di Indonesia? Pengangguran kok semakin hari tuh semakin terus meningkat, dari tahun ke tahun tuh meningkat. Iya. Apakah pemerintah itu tidak memikirkan atau tidak ada solusi yang komprehensif atau bagaimana? Tafadhol, Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para pemirsa Royah TV dimanapun Anda berada. Jadi tema yang kita bahas ini sangat sedang hits ya hari-hari ini kan. Karena memang fakta menunjukkan bahwa ada fenomena yang terjadi lah. Boleh dikatakan sebut dengan anomali ya. Anomali. Oh, oke. Dikatakan kan orang dulu, misalkan orang tua kita zaman dulu berharap semakin tinggi pendidikan maka dia memperoleh masa depan lebih baik gitu. Betul. Ya. Kemudian dia bisa sukses, ya, bisa diserap di lapangan kerja atau berkarir dengan karir yang profesional seperti itu. Nah, tapi ada fakta yang menarik hari ini bahwa salah satu komponen yang menyumbang angka pengangguran itu justru dari kalangan terdidik. Itu kalangan sarjana gitu. Nah, maka melihat fakta tersebut, ini menjadi PR bagi semua pihak ya. Baik itu akademisi, kemudian pihak kampus, termasuk pemerintah dan stakeholder dunia usaha dan industri gitu. Karena kalau kita melihat memang dalam kacamata akademisi ya, ini dikatakan sesuai dengan topik, ini sistemik. Dikatakan sistemik karena tidak bisa berdiri sendiri. Ya, misalkan kita menyalahkan kampus atau menyalahkan pemerintah atau menyalahkan misalkan personal dari sumber daya manusia atau dunia industri ya, itu juga tidak ini karena ini memang masalah sistemik, maka penyelesaian masalahnya pun harus sistemik gitu. Tidak bisa hanya parsial. Nah, pertama kalau kita melihat dalam konteks hari ini memang ada kecenderungan ya para pengusaha atau investor yang dia pertama yang berawalnya dia membuka usaha di Indonesia, akhirnya banyak yang lari ke luar negeri, macam Vietnam dan lain-lain gitu. Nah, ditambah juga ada investor-investor yang luar yang notabene mau berinvestasi, tetapi lihat iklim usaha di Indonesia itu kurang profitable gitu, kurang prospek. Ini jadi problem, ya problem kita tahu bersama lah. Sistemiknya itu ketika dia mau investasi, dia sudah dihadapkan dengan bermacam administratif regulasi. Kemudian ada banyak ormas yang sudah pungli dan sebagainya lah. Ini birokrasi yang sebetulnya menghambat bagi seorang investor. Nah, yang kedua juga kalau kita melihat kan ada hal yang menarik ya. Pertama, banyak komponen-komponen yang sebetulnya itu tanggung jawab pemerintah ini justru dibebankan kepada perusahaan. Apa itu? Misalkan kesehatan. Kan kesehatan tanggung jawab pemerintah kan, ya. Tapi kan pemerintah itu mewajibkan setiap perusahaan itu mengikuti asuransi atau BPJS, sehingga itu menjadi tercover di kewajiban dari perusahaan. Perusahaan yang menanggung itu semua. Nah, padahal kemudian di sisi lain juga ada pajak yang begitu besar terhadap resources ya, sumber daya alam, yang menyebabkan harga jualnya itu tidak kompetitif dengan harga jual dari produk impor. Iya, kayak PPN gitu ya. Ini terjadi gitu. Makanya kan kasus perusahaan tekstil Sritex yang beberapa waktu sempat viral mau ditutup ya. Karena memang dia tidak bisa bersaing produknya itu dengan produk dari luar.
secara harga, ya. Ini jadi problem. Nah, maka dari itu kan kalau kita melihat ketika itu terjadi PHK misalkan, maka semakin memperbanyak angka pengangguran. Nah, dalam konteks akademik juga sama. Kalau kita melihat misalkan hari ini kan sering disebut dengan era disrupsi ya. Dengan adanya kecanggihan teknologi AI, maka banyak lowongan-lowongan kerja yang dulu-dulu itu dikerjakan oleh manusia, sekarang itu sudah tergantikan oleh mesin. Oleh AI ya. Ya, AI itu kecanggihan kecerdasan buatan. Nah, harusnya kita merespon itu semua gitu. Karena kalau tidak, ya akan banyak ke depan itu jenis-jenis pekerjaan yang tergantikan oleh sistem. Nah, kalau ini tidak direspon dengan cepat, maka kalau kita lihat ini menjadi bola panas ya, bola salju yang terus membesar. Ini yang terjadi. Ditambah juga kalau kita melihat hari ini kan iklim di kampus cenderung permisif lah. Dia ada fenomena bahwa dia itu kuliah, kemudian mendapatkan nilai, kemudian lulus. Nah, tak ada misalkan ketika dia kuliah itu bagaimana meningkatkan soft skill, psikomotorik, kemampuan dia menjadi entrepreneur. Ini nggak ada, minim sekali. Nah, harusnya ini kan didorong oleh kampus, kemudian masyarakat dan sebagainya, sehingga betul-betul ketika mereka lulus dari kampus itu bukan menjadi job seeker gitu ya, yaitu para pencari kerja, tetapi harusnya itu kan membuka lapangan kerja. Ini harusnya di kampus. Ini yang terjadi memang menjadi sistemik. Nah, oleh karena itu maka banyak pihak yang seharusnya ini harus urung rempuk mengatasi masalah hal ini gitu. Masya Allah. Demikian. Baik. Itu kalau kita lihat kadang gitu ya, si dunia pendidikan itu dunia pendidikan itu selalu disalahkan oleh pihak industri ketika misalkan ternyata banyak lulusan dari di dunia pendidikan gitu ya, ternyata tidak bisa terserap oleh dunia industri. Pertama karena kemampuan keahliannya tidak kompeten, yang kedua karena keinginan atau punya tingkat salary yang lebih tidak masuk ke dalam mereka gitu. Nah, itu gimana nih, San? Ya, apalagi kalau kita melihat fenomena Gen Z ya. Gen Z ini kan satu hal yang saat ini menjadi booming gitu. Saya melihat misalkan contoh di beberapa kampus beberapa akhir ini ya, ada fenomena contoh misalkan ya, 2/3 dari lulusan yang dia itu melaksanakan wisuda itu cum laude. 2/3-nya cum laude. Ini kan kalau misalkan taruh ada 3.000 ya, itu kan 2.000 diantaranya itu cum laude. Nah, apakah iya dia mencerminkan dengan kemampuan skill dan sebagainya? Ini kan menjadi salah satu hal poin penting juga era disrupsi ini. Jangan-jangan sebetulnya ketika dia kuliah itu hanya dapatkan nilai, tetapi tidak mencerminkan skill dia, kemampuan dia dalam istilahnya itu era digitalisasi hari ini gitu. Ini jadi problem. Akhirnya kan dia bisa jadi IPK-nya cum laude, tetapi ketika masuk dunia kerja dia tidak tahu apapun, dan ini sering dikeluhkan oleh dunia usaha dan industri. Betul. Nah, banyak di antara mereka tuh mengeluhkan dengan Gen Z ini gitu. Ini jadi problem. Nah, maka penyelesaiannya? Ini penyelesaian yang tidak hanya sebagaimana saya sampaikan, tidak bersifat parsial, tapi harus sistemik gitu. Jadi pemerintah, kemudian pihak kampus, kemudian juga pihak swasta, dunia usaha dan industri itu berkumpul. Ya, ini bagaimana solusinya? Karena kalau kita melihat juga kalau dalam perspektif misalkan ya, kita singgung dalam perspektif sistem kapitalis ya, yang liberal gitu kan. Memang kan ini terjadi sebuah anomali yang tadi saya singgung, bahwa berbicara dalam konteks ketenaga kerjaan, kita memandang bahwa dalam paradigma kapitalis itu kan yang namanya tenaga kerja itu beban ya, cost gitu. Betul. Jadi kalau pengusaha ingin mendapatkan profit yang maksimum, harus bisa meminimalisir beban. Betul. Ya kan? Nah, bagi pengusaha kalau bisa menggunakan tenaga kerja 1, kenapa harus 5 gitu? Nah, betul. Apalagi sekarang sudah ada
AI itu gitu. Nah, maka ini menjadi catatan sebetulnya itu ya. Kalau misalkan hal ini terus dibiarkan dalam konteks paradigma hal ini, maka masyarakat yang dia terkategorinya para pekerja itu dia akan semakin terdisrupsi gitu. Ini jadi problem. Makanya saya melihat sebetulnya paradigma yang harus dilakukan itu betul paradigma yang sistemik. Ya, contoh lagi misalkan muncul ketimpangan yang hari ini begitu nyata adanya. Contoh ketimpangan yang saya contohkan salah satu diantaranya adalah bagaimana ketimpangan di sektor real dan sektor non real. Ya, kan logikanya itu ketika uang banyak harusnya itu menjadikan sebagai modal untuk bisa membuka investasi. Betul. Ya, sehingga kalau investasi tinggi mampu menyerap tenaga kerja. Ya, kalau misalkan tenaga kerja terserap, dia memiliki upah tinggi, dia memiliki daya beli masyarakat yang tinggi, artinya dia sejahtera. Nah, masalah hari ini kan contoh ketimpangan dalam konteks sektor real dan sektor non real semakin hari semakin melebar gitu. Perputaran uang di sektor non real itu lebih besar berkali-kali lipat di sektor real. Ya, yang notabene sektor non real itu adalah kurang menyerap lapangan kerja. Betul. Ini yang terjadi. Contoh, misalkan kalau dengan uang misalkan ya 100 miliar dia mampu membuka lapangan usaha sebanyak misalkan 1.000 orang membuka lapangan kerja. Nah, tetapi di sektor non real dengan uang 100 miliar itu dia hanya bisa dinikmati oleh si pemilik modal ya dengan dalam bentuk dividen saja gitu. Ya Allah. Tak ada implikasi yang signifikan terhadap lapangan kerja. Satu orang gitu. Iya. Ya harusnya kan dia dinikmati oleh misalkan dinikmati oleh 1.000 orang. Ini yang terjadi. Allah. Nah, ini kan paradigma kapitalis yang dia itu misalkan ingin memperkaya yang signifikan. Ya, kemudian yang kedua kan gini ya. Contoh misalkan dalam paradigma itu yang kemudian harus kita singgung juga ya. Kalaulah misalkan tingkat suku bunga itu rendah, para pemilik usaha itu tentu dia akan melaksanakan pembiayaan kepada sektor keuangan untuk tambah modal. Kalau tambah modal maka akan menyerap lapangan kerja. Nah, tetapi dengan bunga yang sangat besar, ya, ini kan menjadi perhitungan yang signifikan bagi kalangan usaha. Bagaimana mungkin dia bisa menambah modal sementara dia harus dibebankan bunga yang besar. Nah, di satu sisi para pemilik modal itu kan ketika dia punya uang, untuk apa saya ribet-ribet misalkan membuka usaha yang itu ketika kita putarkan uang itu ada dua kemungkinan untung atau rugi. Sementara kalau dia misalkan mindsetnya kapitalis, ya, nggak mau atur. Ya tentu dia lebih baik memutarkan sektor yang pasti dapat keuntungan. Apa? Bunga. Ya, yang harusnya dia itu putar sektor real, membuka lapangan usaha, dia cukup didepositokan dapat bunga tiap bulan. Ya Allah. Ini yang terjadi. Betul. Maka ekonomi tidak akan bekerja sebagaimana mestinya. Ini yang terjadi. Makanya saya katakan ini sistemik karena memang tadi perlu ada beberapa kebijakan yang harus dilakukan. Ini jadi PR kita ya untuk diskusikan. Nah, satu lagi Ustadz Dr. Rian, bicara tentang tadi di-spill di awal ya, ada harapan masyarakat ketika menyekolahkan anak-anaknya. Ini ditambah dengan ini Ustadz, ketika masyarakat itu berharap bahwa anaknya nanti ketika dikuliahkan bahkan dengan bayaran yang mahal gitu ya, itu nanti akan setelah lulus dapat kerja, kerjanya lumayan, istilahnya tenan lah nggak modal gede oge dan oge bakal balik deh gitu. Balik modal. Kenyataannya tidak terjadi. Ternyata kebanyakan malah tadi yang Ustaz sampaikan, pengangguran lahir dari perguruan tinggi. Nah, ini fenomena pendidikan mahal ini gimana faktanya nih Tetap Bedol? Ya, memang ini jadi sebuah fakta yang memang ironis ya. Ironis itu kita tahu lah. Dengan misalkan sekarang kampus di klaster-klaster, contohnya ada klaster PTNBH dan sebagainya, yang notabene
meminimalisir peran negara, ya, kewajibannya untuk memberikan subsidi. Nah, maka sementara kampus itu kan perlu untuk operasional sebagainya, akhirnya dibebankan kepada masyarakat. Nah, ini yang terjadi sehingga biayanya itu kian hari kian mahal gitu kampus itu, karena ini konsekuensi dari swastanisasi atau kapitalisasi bidang pendidikan. Nah, makanya ini jadi tadi saya katakan ini sistemik itu. Nah, yang kedua, memang ada fakta yang menjadi poin penting juga untuk kita rembukan gitu ya. Karena memang kalau kita melihat fenomena ini jadi fenomena yang seperti gunung es gitu. Ya. Kalau memang tidak bisa diselesaikan sejak dini, visi pemerintah yang Indonesia Emas 2045 itu, ini menjadi sesuatu yang ironi lah nanti, bukan emas tapi cemas gitu. Iya kan? Artinya gini, kita itu kan sudah bonus demografi hari ini. Bonus demografi itu kan jumlah angkatan kerja itu sangat besar, over. Nah, kalau ini bisa dikelola dengan baik, maka visi ke depan itu memang cerah gitu. Betul. Tetapi kalau memang ini tidak dikelola dengan baik, maka yang dikhawatirkan tadi, ya, muncul angka kriminalitas tinggi, pengangguran tinggi dan sebagainya. Ini jadi problem. Maka ini jadi PR bersama gitu. Dan menariknya memang kalau kita melihat tadi, saya melihat memang konsekuensi hari ini memang kampus, ya, dunia kampus berbeda dengan zaman-zaman kita dahulu gitu ya, yang memang kampus itu di sana diarahkan sebagai sebuah kawah canda di muka gitu ya. Kita berorganisasi, menempa soft skill kita, life skill kita, network kita, kemampuan akademik dan non akademik kita itu betul-betul di kampus. Nah, hari ini kan seolah-olah kampus itu seperti pabrik penghasil tenaga kerja, diarahkan seperti itu. Iya, betul. Nah, ini menjadi PR gitu. Padahal seyogianya kan di kampus itu akan lahir calon pemimpin, calon pengusaha. Ini harus diarahkan, bukan menjadi calon penghasil atau pabrik penghasil tenaga kerja. Nah, maka memang kalau kita melihat kan ada beberapa terobosan yang dilakukan oleh pemerintah seperti MBKM dan sebagainya. Tetapi ini kan harus dievaluasi juga gitu. Apakah sejauh mana tingkat efektivitas dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu untuk mengurangi angka pengangguran. Karena kalau kita melihat tadi ya, kecenderungannya itu tiap hari kian membesar gitu. Saya khawatir justru kalau fenomena ini terus dibiarkan, muncullah di kalangan masyarakat akhirnya sikap pesimistis. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya nganggur? Betul. Itu sudah terjadi itu sebenarnya. Ya, ini kan fenomena gitu. Atau untuk apa sekolah tinggi-tinggi misalkan kalau ujung-ujungnya hanya misalkan jadi cleaning service? Iya, betul. Ini kan jadi problem. Bukankah dengan pendidikan itu semakin meningkatkan taraf hidup, ya? Ini kan yang jadi problem. Berarti ada yang jadi salah gitu dalam konteks pengolahan yang hari ini berada di tengah-tengah kita gitu. Demikian. Baik, Ustadz. Terima kasih. Tadi sudah ada sedikit pembahasan tentang bagaimana upaya pemerintah menghadapi pengangguran ini. Namun itu kan kita bahas di segmen yang kedua, Ustadz. Baik, pemirsa Royah TV, luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Julian Sigit tentang masalah fenomena pengangguran yang semakin hari bukan semakin menurun, semakin hari malah semakin banyak, dan tentunya ini akan berdampak signifikan kepada aspek-aspek yang lain, kriminalitas tentunya, ya, keamanan dan sebagainya, taraf hidup. Negeri kita Indonesia yang kita cintai ini tidak mungkin kita biarkan begitu saja. Oleh karena itu sedini mungkin kita harus memperbaiki keadaan seperti ini. Oleh karena itu pemirsa, kita akan bahas tentang apakah upaya pemerintah selama ini sudah membuahkan hasil atau bagaimana bersama dengan Ustadz Dr. Julian Sigit. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di spesial interview Royah TV.
Baik, pemirsa Royah TV ngerti ngerti ngaji. Jangan lupa like, comment, and share. Dan kita masih ada di spesial interview Royah TV dalam tema pengangguran yang meningkat akibat persoalan yang sistemik. Oleh karena itu dengan Ustadz Dr. Julian Sidigit. Oke, Ustadz, tadi di segmen pertama kita bahas tentang fakta-fakta pengangguran dan bisa disimpulkan bahwa ini adalah persoalan yang bukan hanya di segmen atau di aspek pendidikan, tetapi juga di aspek-aspek lain yang saling berkaitan. Dengan kata lain bahwa pengangguran ini adalah buah dari persoalan yang sistemik. Nah, pemerintah sudah melakukan banyak upaya, Ustadz. Upaya untuk meningkatkan skill dari mahasiswa, skill dari peningkatan produktivitas atau pembukaan lapangan pekerjaan. Ini apakah langkah-langkah pemerintah itu sudah banyak membuahkan hasil atau bagaimana? Tafadhol, Ustaz. Ya, saya kira kalau misalkan pemerintah diam, tentu tidak ya. Ya, mereka melakukan upaya-upaya. Tetapi kan sejauh mana upaya itu berhasil, ini perlu kita evaluasi agar ke depan tentu akan menjadi sebuah kebijakan lebih baik gitu untuk masyarakat. Nah, contoh misalkan kalau kita melihat ya, kita itu kan negara agraris ya. Seharusnya kita bisa mengoptimalkan resources yang ada, tanah-tanah yang ada, tanah kita subur. Tetapi kan hari ini kalau kita melihat banyak para petani misalkan contoh atau orang-orang yang ada di desa, di kampung, dia lebih memilih profesinya itu lebih baik menjadi bekerja buruh pabrik dibandingkan menjadi petani gitu. Pindah ke kota. Ya. Ini kan kalau terserap ya alhamdulillah dia punya pendapatan ya. Tapi kalau tidak kan akhirnya menjadi pengangguran. Pengangguran di kota. Di kota kan seperti itu, urbanisasi yang gagal. Nah, ini jadi masalah kan ke depannya itu. Nah, seharusnya kalau kita melihat banyak aspek yang dilakukan, terutama dalam konteks ini adalah bagaimana pola kebijakan ekonomi kita itu harus berbasis sektorial. Ini menjadi salah satu yang harus dilakukan. Menarik nih. Ya. Kenapa? Karena selama sektor non-real itu masih ada, orang akan cenderung dia menyimpan uangnya itu di sektor non-real. Ya, yang dia hanya mendapatkan atau berharap mendapatkan rente, bunga dan sebagainya, dividen gitu. Yang notabene nanti tidak memiliki dampak signifikan terhadap multiplier efek penyerapan lapangan kerja gitu. Nah, contoh misalkan di sektor pertanian ya. Kan kita lihat misalkan ya, banyak orang Indonesia akhirnya yang para pemuda Gen Z ini kemudian belajar atau bekerja di contoh di Jepang. Dia menjadi petani di Jepang. Malah bertani di Jepang. Iya, kan bertani di Jepang. Ini kan fenomena. Kenapa di Indonesia itu tidak mau bertani sementara tenaga orang dia mau bertani. Kan salah satunya itu adalah bentuk penghargaan dalam konteks salary-nya itu. Nah, ini jadi problem gitu ya. Problem di tengah-tengah masyarakat kita hari ini kan, makanya dikatakan problem yang sistemik itu tadi. Di tengah pupuk yang mahal, benih yang sulit, kemudian bagaimana permainan harga setiap menjelang musim panen itu terjadi. Belum impor. Ya itu tadi, ketika musim panen kemudian impor, pasti harga itu jatuh. Kalau harga jatuh, jangan-jangan misalkan gini, jangankan untung, bisa balik modal saja untuk petani itu alhamdulillah. Ini jadi problem. Akhirnya ya kalau kita lihat banyak akhirnya masyarakat yang seharusnya dia itu bisa mengoptimalkan di kampung, di desa, mengolah lahannya, sektor pertanian lebih produktif ya, kemudian bisa menghasilkan sektor pertanian yang luar biasa. Ini tidak teroptimalkan ya, tidak teroptimalkan. Contoh kalau kita lihat beberapa berita yang beberapa waktu yang lalu itu kan menarik ya, banyak miliarder yang hari ini dunia seperti Bill Gates, kemudian Jack Ma, justru mereka saat ini sedang mengembangkan bisnisnya itu di bidang pertanian, ya. Karena ke depan itu sektor pertanian itu lebih prospek gitu. Nah, tapi di kita kan justru itu diabaikan, kurang diperhatikan. Pemerintah misalkan, contoh hari ini mengeluarkan kebijakan membuka lahan sektor pertanian baru seperti di Kalimantan, kemudian di Papua. Tetapi kan dalam konteks evaluasi apakah tepat dan sebagainya, ini menjadi sesuatu hal yang sebetulnya
wah kurang efektif gitu hasil evaluasi itu. Nah, saya melihat sebetulnya hal ini harusnya dikembangkan oleh pemerintah. Kalau pemerintah punya roadmap ya, karena kan pemerintah kalau misalkan punya roadmap seperti apa tingkat penyerapan dan sebagainya, kemudian kebijakannya seperti apa. Karena kalau ini sekali lagi tidak dilakukan, bakal muncul misalkan contoh yang beberapa waktu viral hashtag kabur aja dulu. Iya betul. Ya itu kan akhirnya karena saking frustasinya dia di dalam negeri sulit mencari pekerjaan, apalagi kalau sudah bersaing dengan orang dalam misalkan kan itu kan fakta-fakta yang terjadi ya. Nah, akhirnya dia lebih tertarik untuk bagaimana dia aktualisasi di luar negeri. Nah, sebetulnya tadi ya saya kira ini menjadi PR kita bersama lah ya untuk betul-betul mengevaluasi gitu kebijakan yang sudah ada ini, karena kalau tidak benar-benar ke depan itu saya khawatir ya ini menjadi buah si malakama gitu ya, jadi bumerang akhirnya itu. Maka pemerintah harus betul-betul membuat roadmap kebijakan yang jelas. Nah, jangan dilupakan juga tadi sektor dunia usaha dan industri gitu ya. Jadi saya lihat misalkan kenapa hari ini banyak investor yang dia itu lebih tertarik berinvestasi membuka pabrik itu di Vietnam. Bahkan yang sudah ada pun di Indonesia kemudian dia tutup dan pindah ke Vietnam. Itu kan menariknya karena memang dukungan pemerintahnya terhadap iklim investasi itu cukup prospek bagi para pengusaha. Betul. Ini yang harusnya kan menjadi PR bagi pemerintah kita. Kenapa mereka lebih memilih negara lain dibandingkan dengan negara kita, ya kan? Karena kalau misalkan ini dibiarkan, justru angka pengangguran itu akan semakin tinggi gitu. Ya, misalkan para pengusaha-pengusaha dari sektor industri tekstil, kemudian garment dan sebagainya, UMKM juga kan kalau kita melihat contoh misalkan ya, Ustadz Ponsen, kan ini menarik menjadi PR kita juga. Kan selama ini yang mampu menyerap lapangan kerja itu adalah UMKM. Betul. UMKM itu mampu menyerap sekitar 92 ya lapangan kerja ya, maksudnya masyarakat gitu. Tetapi harus diperhatikan ya, dukungan sektor keuangan untuk UMKM itu kalau dalam konteks pembiayaan itu tidak lebih dari 20%. Oh, oke. Ya. Sektor keuangan, misalkan perbankan dan sebagainya, dia lebih tertarik melakukan pencairan pembiayaan itu ke sektor para pengusaha-pengusaha kelas kakap. Padahal sektor UMKM itu adalah yang mampu menyerap 98 juta lapangan kerja. Masya Allah. Ini yang terjadi. Akhirnya kan yang kedua, bagaimana misalkan sektor UMKM itu hari ini kurang dilindungi oleh pemerintah di tengah arus globalisasi munculnya produk-produk dari luar negeri yang misalkan secara harga lebih murah, secara kualitas lebih bagus. Kalau kita lihat contoh misalkan, bagaimana hari ini pusat perbelanjaan Tanah Abang, benar-benar itu kan banyak yang akhirnya gulung tikar gitu. Betul. Padahal kita tahu itu Tanah Abang itu termasuk grosir terbesar di Asia Tenggara gitu kan. Betul. Hari ini kan gulung tikar. Ya Allah. Justru yang beredar di masyarakat misalkan produk-produk dari Cina dan sebagainya. Kan ini perlu sebuah kebijakan dari pemerintah. Kalau misalkan dibiarkan angka lapangan kerja atau pengangguran jumlah angkatan kerja itu tidak terserap, ditambah yang sudah memiliki usaha, sudah bekerja, akhirnya kemudian justru gulung tikar dan jadi PHK. Kan ini jadi bola panas yang terus bergelinding. Ya, maka permasalahan ini diperlukan solusinya itu yang betul-betul sistemik, tidak bisa parsial. Ya, demikian. Terima kasih Ustadz Dr. Rudilan. Jadi kalau kita lihat persoalan sistemik itu berarti kalau gitu, misalkan pemerintah melakukan perubahan bebas pajak misalnya buat pengusaha, lalu misalkan pendidikan dibikin murah, lalu sektor pertanian digenjot, lalu juga sektor-sektor real digenjot gitu. Mungkin nggak sih dilakukan dalam kondisi sistem seperti sekarang? Tafadhol.
Ya, kalau masih menggunakan paradigma kapitalis, ya, oligarki, yang liberal, ini akan sangat sulit bisa dilakukan. Sangat sulit. Kenapa? Sangat sulitnya kenapa? Ya, kalau kita lihat kan dalam konteks kapitalis itu banyak istilahnya itu konflik of interest di sana itu. Ya, ini yang terjadi kan. Contoh yang paling mudah itu adalah misalkan para pejabat yang hari ini justru di tengah masyarakat sulit mencari kerja, banyak pejabat yang dia itu merangkap jabatan. Iya. Ini terjadi gitu. Lain dapat gawe eta merangkap gitu kan. Ini terjadi. Nah, kan muncul konflik of interest itu. Betul. Bersinggungan. Jadi kalau kita mau berpikir out of the box ya, maka paradigma sistemiknya itu adalah betul paradigma yang harus, misalkan dalam konteks kita kan sebagai seorang muslim, kenapa tidak berkaca dalam konteks Islam gitu ya. Contoh misalkan kalau dalam konteks Islam kan Islam mengharamkan praktik ribawi, maka siapapun yang punya uang itu dia tidak bisa mengendap. Karena kalau dalam konteks ekonomi ya, uang itu seperti darah dalam manusia. Darah itu kan akan menjadi sehat kalau darah itu mengalir. Betul. Ya kan? Tapi akan menjadi masalah ya kalau darah itu mengendap. Stroke kan akhirnya. Benar. Nah, ini kan hari ini kalau misalkan uang itu justru banyak mengendap di sektor non-real, kan akhirnya tidak beredar sebagaimana mestinya. Betul, ini jadi stroke nantinya, itu ekonomi itu kan stagnan. Betul. Ya, orang lebih memilih nyimpan uangnya di sektor non-real, dapat dividen, dapat bunga. Maka kalau dalam perspektif Islam itu kemudian diberangus, tidak ada sektor non-real, struktur sistem ribawi. Masya Allah. Pasti uang itu akan bergeser, yang tadinya dia menyimpan di bawah bantal, nyimpan di bank, dia akan berputarkan uang itu dan ekonomi akan sehat gitu. Daya beli masyarakat akan naik ya. Tingkat penyerapan lapangan kerja akan sangat signifikan. Yang kedua, memang tadi gitu, kalau kita melihat kan, kenapa contoh misalkan Republik dalam konteks ini ada negara Cina, dia mampu menghasilkan produk barang yang lebih kompetitif, lebih murah gitu. Betul. Karena kan pemerintahnya itu mendukung program hal itu, misalkan tidak dibebankan pajak yang signifikan terhadap pengusaha, kemudian energinya disubsidi oleh penguasanya itu oleh negara, sehingga kan akan banyak komponen-komponen yang seharusnya itu dibebankan kepada pengusaha itu di take over oleh negara, sehingga harga jual itu lebih kompetitif, lebih murah gitu ya. Nah sekarang kita kan pupuknya mahal misalkan ya, kemudian pajaknya juga signifikan, akhirnya kan harga jualnya itu kan lebih mahal. Sementara di tengah masyarakat yang lain ada barang yang harga jualnya itu lebih murah. Sebagai seorang konsumen yang rasional, dia akan lebih memilih murah gitu. Betul. Nah, tentu kalau ini dibiarkan ya, maka lambat laun secara tidak langsung ini akan mematikan ya para pengusaha-pengusaha lokal gitu. Ya, ini yang terjadi. Apakah ini yang kemudian dipilih oleh pemerintah, atau justru pemerintah perlu melakukan sebuah polisi-polisi yang sifatnya komprehensif, yang sistemik gitu. Ini yang harus dilakukan. Contoh misalkan berkaitan dengan pajak, kemudian perizinan untuk pembukaan pabrik usaha. Kan harusnya itu di birokrasinya itu dipersingkat, dibikin mudah ya. Dibikin mudah. Kalau kita kan sekarang izin ini ada pelicinnya, izin itu ada pelicinnya, ya kan? Kemudian memerlukan membuka lowongan kerja harus lewat pihak ketiga. Yang dia itu kan ini menjadi fenomena umum. Contoh misalkan mau bekerja dia harus mengeluarkan uang dulu. Kan logikanya itu dia ingin bekerja, tapi kemudian dia harus mengeluarkan sejumlah uang yang cukup besar. Ini ironi gitu, ironi. Tetapi kan masyarakat dalam konteks ini terjepit, dia dihadapkan dengan pilihan yang sulit gitu. Maka saya kira ya, ini masalah ini akan terus membesar kalau memang masih menggunakan paradigma sistem yang ada saat ini. Baik, Ustaz. Menarik, Ustaz. Tadi Ustaz sudah memberikan sebuah bocoran sedikit ya tentang bahwa kita sebagai muslim, maka sistem yang terbaik tentunya sistem Islam. Tapi yang menarik tadi, Cina kok bisa maju tanpa menggunakan sistem Islam.
Ya. Nah, pertanyaannya apakah memungkinkan nggak Indonesia nggak usah pakai sistem Islam tapi ngikutin Cina bisa maju atau enggak? Nah itu jangan jawab dulu. Iya. Kita akan masuk ke segmen yang ketiga. Pemirsa, menarik yang disampaikan oleh Ustadz Julian tentang fakta-fakta yang ada. Ternyata ini adalah persoalan yang sistemik, persoalan yang bukan hanya ada dari satu aspek saja, tapi semua aspek saling berkaitan. Oleh karena itu pemirsa, kita akan bahas ya tadi pertanyaan tadi ya bersama dengan Ustadz Dr. Julian. Jangan kemana-mana, tetap di spesial interview Royah TV. Baik, pemirsa Royah TV ngaji ngerti ngaji, jangan lupa like, comment, and share. Kali ini kita akan sedang membahas masalah yang luar biasa tentang pengangguran, dan itu bersama dengan ekonomi kita Ustadz Dr. Julian. Ustadz, pertanyaan yang tadi Ustadz, kira-kira apakah Indonesia itu harus berganti sistem kepada sistem Islam ataukah ikut Cina gitu biar bisa maju? Apa tuh Ustadz? Saya kira gini, ya kalau sekedar maju bangkit secara ekonomi itu bisa saja mengadop sistem seperti benchmark dari Cina gitu. Tetapi apakah kemajuannya itu hakiki? Itu belum tentu juga gitu kalau kita melihat. Karena kalau dikatakan Cina itu misalkan mengadop sistemnya komunis dalam konteks politik tetapi dalam konteks ekonomi dia sama juga ya dengan kapitalis liberal gitu. Nah, sementara dalam konteks kapitalis itu kan kalau kita melihat itu ada siklus bawaan ya, dia itu tidak akan pernah lari dari yang namanya krisis. Karena secara adopsi dia punya istilahnya itu self destruktif, menghancurkan dari dalam paradigmanya itu. Artinya Cina misalkan masih tetap ditopang oleh sektor non-real gitu yang terjadi. Mungkin untuk jangka pendek hari ini tidak terasa, tetapi akan terasa untuk jangka panjang. Nah, pertanyaannya apakah seperti itu yang akan kita inginkan? Masya Allah. Tentu kan kita ingin dihadapkan bahwa solusi yang betul-betul bukan hanya kebangkitan sifatnya semu ya, bisa mensejahterakan dalam konteks dunia saja, tetapi juga kan kita sebagai seorang muslim ingin memperoleh sebuah kesejahteraan dunia dan akhirat gitu. Betul. Nah, maka kita melihat dalam konteks ini kita sebagai seorang muslim didorong oleh faktor keimanan. Kita melihat bahwa faktor Islam itu sistem Islam mampu memberikan solusi dalam konteks pengangguran kali ini. Contoh misalkan tadi sempat saya singgung dalam konteks Islam itu misalkan pola distribusi harta itu betul-betul harus betul-betul adil. Artinya kalau Islam misalkan dalam Al-Qur'an dijelaskan kaila yakunu dulatan agniya minkum. Janganlah harta itu beredar di antara segolongan orang-orang kaya di antara kalian. Artinya Islam mengecam orang yang punya duit hanya kemudian menyimpan uangnya dalam bentuk deposito atau dividen di lembaga sektor non-real. Ya. Islam justru harus mendorong bahwa sektor ekonomi itu sektor real, ya. Nah, ini kan solusi dalam konteks Islam. Kemudian menghapus sistem ribawi. Kemudian, nah yang menarik adalah deretan top 10 misalkan orang-orang yang terkaya di Indonesia, misalkan kan nomor 1 itu ada pengusaha yang bergerak di bidang sektor tambangan. Ya kan? Misalkan hari ini orang nomor kaya di Indonesia itu adalah orang yang berada di bidang sektor pertambangan batu bara. Padahal kalau dalam Islam ya, seseorang itu tidak diperkenankan untuk mengelola sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kepemilikannya khas. Ya, kepemilikan kalau itu kepemilikan masyarakat secara umum ya, menguasai hajat hidup orang banyak itu harus dikelola oleh negara. Sehingga kalau untungnya itu masuk ke kas negara gitu, bukan ke kas kantong saku pribadi. Ya, ini kan terjadi karena kalau misalkan hari ini terjadi ketika dia untung di bidang sektor pertambangan, maka sebagian besar keuntungan itu oleh individu dan swasta. Nah, Islam melarang itu semua gitu. Misalkan dalam konteks ini, dan yang tentu yang harus diperhatikan adalah kan dimanapun berada bahwa pengusaha itu menjadi tonggak perekonomian ya. Ya, tetapi kan dalam konteks
hari ini dalam sistem kapitalis cenderung ada persekongkolan antara pemilik modal dengan penguasa. Iya, penguasa, pengusaha gitu. Yang itu kan akhirnya menimbulkan konflik of interest di oligarki gitu. Betul. Nah, Islam kan melarang praktek itu. Seorang pengusaha atau seorang penguasa, dia harus betul-betul membela kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pemilik modal. Ini penting juga harus diperhatikan. Artinya dalam konteks Islam berada di tengah-tengah masyarakat, menerapkan aspek-aspek hukum syariah untuk kemaslahatan kaum muslim gitu. Ini yang terjadi. Jadi praktek-praktek yang misalkan contoh, kan salah satu faktor yang boleh jadi menghambat iklim investasi di Indonesia itu kan praktek KKN ya. Korupsi, kolusi dan nepotisme. Kalau kita melihat misalkan ya, ini juga menjadi PR dan catatan ya. Sebelum reformasi itu kan sering disindir rejim ini rejim korup gitu ya. Sampai kan kalau dulu itu kan korupsi itu di bawah meja. Sekarang dengan meja-meja korupsi gitu. Saking terbukanya gitu. Kalau dulu misalkan hanya orang di level pemerintahan, ya desa atau misalkan bupati, kecamatan, sekarang kan di level RT RW juga sudah masif. Ya Allah. Ini terjadi. Maka Islam mengharamkan praktek seperti itu. Ya, menghukum pihak-pihak yang terlibat dalamnya itu dengan fungsi penerapan jawazir dan jawabir. Sehingga orang yang akan melaksanakan misalkan praktek KKN, dia akan ditindak tegas. Kasus kemarin misalkan yang menyita hati nurani masyarakat, kasus terkait korupsi timah ya, yang merugikan negara sebesar 270-an triliun. Gitu kan? Hanya diponis hanya beberapa tahun. Kemudian itu diberikan remisi potongan juga. Allahu Akbar. Sangat ironis dengan kasus misalkan mencuri ayam, dia sudah digebukin, harus dibuih 5 tahun. Kan di mana tak keadilannya? Betul. Nah, kan kalau dalam konteks Islam misalkan praktek ini di-cut dengan cara penerapan hukum yang tegas, maka tidak akan ada pihak-pihak yang bermain mata ya. Dalam konteks misalkan perizinan tambang, kemudian praktek misalkan hari ini praktek kartel. Ini juga menjadi salah satu poin penting yang hari ini berkembang, praktek kartel di antara para pengusaha-pengusaha besar. Kalau dalam Islam kan tidak boleh, negara betul-betul harus adil gitu. Jadi ketika barang langka di masyarakat, bukan disalahkannya itu bukan barang itu langka, tetapi faktor distribusi, karena bisa jadi ada yang menimbun. Betul. Ya. Maka dalam Islam kan diharamkan yang menimbun itu. Masya Allah. Ya, maka betul-betul nanti ekonomi itu akan sehat sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Darah itu akan mengalir. Kalau darah itu mengalir, tubuh kita akan sehat. Dalam konteks ekonomi juga sama. Uang itu mengalir, ya tidak ada sumbatan-sumbatan, maka uang itu bisa memberikan kesejahteraan, memberikan multiplier effect dengan cara tadi mampu menyerap lapangan kerja, kemudian investasi juga tertarik orang untuk bermain di sananya itu. Masalah untung dan rugi itu hal yang biasa dalam konteks bisnis ya. Tetapi kan kalau kita melihat bagaimana aturan mainnya itu betul-betul diperhatikan. Adil ya? Ya, adil dalam konteks ini. Kan orang sekarang gini, contoh, saya atau ada si A punya uang misalkan 10 miliar ya. Kalau dia diputarkan dalam bisnis, dia bisa untung atau rugi ya. Tapi kalau dalam konteks kacamatanya itu dia ingin untung, ya cukup dia simpan di depositokan saja. Betul. Tiap bulan dia dapat berapa puluh juta. Ya kan? Betul. Tapi dampaknya ekonomi tidak berjalan gitu. Betul. Ini yang terjadi. Kalau semua orang berpikirannya seperti itu, pasti akan stagnan ekonomi itu. Betul. Tadi yang disampaikan tadi. Kan uang tidak berimbang dengan daya beli gitu. Iya. Ini kan ekonomi akan jadi investasinya akan turun, orang kemudian sulit mencari lapangan kerja. Kalau orang tidak memiliki lapangan kerja, orang tidak memiliki upah, bagaimana mungkin dia bisa menaikkan daya beli masyarakat sementara dia tidak bekerja? Artinya dalam konteks ini nganggur. Iya, multiplier efek ya. Iya, itulah siklusnya seperti itu. Maka ini jadi catatan bagi pemerintah, dunia usaha dan industri, termasuk juga tadi kan kampus,
agar betul-betul merumuskan sebuah kebijakan yang betul-betul bermanfaat untuk masyarakat luas. Demikian, Ustaz. Baik, Ustaz, yang tadi disampaikan oleh Ustaz itu sangat luar biasa, sangat indah. Kalau kita coba, saya bayangnya luar biasa nih. Dan pertama juga yang ya selain tadi menunjukkan keadilan, juga ada keberkahan dalamnya, karena kita juga diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Ustaz, pertanyaan terakhir nih, Ustaz, sebelum kita tutup, bagaimana cara sampai ke sana gitu? Ya tadi memang kalau dalam konteks Islam kan karena ini masalah sistemik, tidak bisa hanya mengandalkan pada aspek individu semata gitu. Individu bisa saja dia melakukan berkontribusi, tetapi tidak akan betul-betul memiliki dampak yang signifikan. Nah, karena ini ada masalah sistemik, maka harus ada perubahan sistem yang lebih masif gitu. Selama masih menggunakan paradigma kapitalis yang liberal, maka dia akan cenderung pro terhadap pemilik modal. Nah, sudah saatnya kita mencoba, karena sebagai seorang muslim tadi ya, melihat ada aspek solusi yang perspektif yang berbeda gitu. Jadi sosialis komunis pernah kita implementasikan di negeri ini. Nyatanya hasilnya tidak baik-baik juga ya. Terjadi kan krisis ya awal-awal pemerintahan Indonesia merdeka itu. Kemudian berganti pemimpin rejim, kita sudah mengarah pada aspek liberal kapitalis, juga tidak mampu mengangkat negeri ini menjadi negeri yang lebih baik. Nah, apa sulitnya kita sebagai seorang muslim yang tentu mayoritas di negeri ini, kita mencoba gitu alternatif dalam perspektif sistem Islam ya untuk kebaikan bersama. Ya, ini kita harus dilakukan, dan sistem Islam itu juga kan tidak istilahnya itu membeda-bedakan ini muslim, ini non muslim gitu. Karena kalau dalam konteks Islam nanti dalam hak-hak yang sifatnya publik itu disamakan. Artinya yang non muslim bisa saja nanti bekerja di sektor itu. Ya, demikian Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz Dr. Julian. Pemirsa Royah TV, pembicaraan yang luar biasa, mulai dari persoalan fakta-fakta pengangguran sampai tadi sebuah sistem yang menjadi solusi bagi kita semua. Pemirsa, mari kita sama-sama renungkan dalam diri kita semuanya bahwa kelak, besok, lusa, atau kapanpun ya kita akan dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya kita akan dihisab oleh Allah, dan nanti Allah akan tanya kepada kita bahwa Al-Quran yang Allah turunkan engkau sudah pakai sampai di mana? Ayo kita sama-sama renungkan. Jangan-jangan jawaban kita tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Mari kita terapkan Islam secara kafah dalam naungan khilafah alamin haji nubuwah. Saya Ponsen Sido Prawito bersama dengan kerabat kerja Royah TV mohon undur diri, mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.